Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam perjalanan hidup ini kita sering diuji dengan lelah, kecewa, dan perjuangan yang kadang tak terlihat oleh manusia. Namun hari ini, mari kita belajar dari sosok luar biasa, Nabi Idris alaihi salam, teladan kesabaran, kecerdasan, dan keteguhan hati. Sejak kecil, Nabi Idris sangat mencintai ilmu. Beliau mempelajari tulisan, berhitung, pergerakan bintang, pertanian, hingga cara menjahit pakaian. Beliau adalah orang pertama yang mengajarkan manusia membaca dan menulis, dan yang pertama menjahit pakaian dengan jarum, bukan lagi hanya kulit binatang. Seiring bertambahnya usia, ilmu dan akhlak Nabi Idris semakin bersinar. Kaumnya mulai mengenal beliau sebagai sosok yang jujur, cerdas, dan menjadi tempat bertanya dalam setiap urusan. Di saat itulah Allah menganugerahkan wahyu dan mengangkat Idris sebagai seorang nabi. Saat menerima wahyu pertama kali, Nabi Idris menangis karena rasa haru dan takut, bukan karena merasa berat, tetapi karena ia merasa tidak pantas mendapat kemuliaan sebesar itu. Namun dengan petunjuk Allah, beliau bangkit dan mulai menyampaikan ajaran tauhid kepada kaumnya. Mengajak meninggalkan penyembahan berhala, mengajak beribadah hanya kepada Allah. Mengingatkan agar berbuat baik, jujur, dan saling menyayangi. Pada masa awal dakwah, sebagian kaumnya menyambut baik ajaran Nabi Idris. Namun waktu berjalan, banyak dari mereka yang mulai kembali kepada kesenangan dunia. Kaum Nabi Idris semakin jauh dari kebaikan. Mereka lebih memilih kesenangan dunia daripada perintah Allah. Namun Nabi Idris tetap sabar, siang mengajak ke jalan Allah, malam menangis memohon hidayah untuk kaumnya. Nabi Idris pernah berdoa dengan penuh kerendahan hati. Ya Allah, tambahkanlah amal kebaikanku. Doa itu lahir bukan karena beliau merasa kurang, tetapi karena hatinya selalu ingin lebih dekat lagi kepada Allah. Lalu Allah mengutus seorang malaikat datang kepada Nabi Idris. Malaikat itu berkata, "Wahai Idris, Allah telah mendengar doamu, dan aku diutus untuk menjadi temanmu." Sejak saat itu, malaikat tersebut sering menemani Nabi Idris. Mereka bersama-sama beribadah, bersama-sama berdakwah, hingga suatu hari malaikat berkata bahwa ia ingin mengajak Nabi Idris naik ke langit. Bayangkan, langkah seorang nabi, penuh ketenangan, menapaki perjalanan menuju langit, bukan untuk kemuliaan dunia, melainkan untuk melihat besarnya pahala orang-orang saleh. Setibanya di langit pertama, para malaikat menyambut dengan penuh hormat. Mereka mengenali sosok yang imannya luar biasa, yang sabarnya tak pernah pudar. Kemudian Nabi Idris dibawa ke langit kedua, dan di sana para malaikat kagum kepada amal kebaikannya. Mereka berkata, tidak ada seorang pun di bumi yang amalnya seagung ini. Saat itu Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut ruh Nabi Idris di langit kedua, sebagai kemuliaan baginya. Baginya disiapkan tempat tinggal di sisi para malaikat. Inilah jawaban atas doa Nabi Idris. Beliau meminta agar amal kebaikannya ditambah, dan Allah menjawab dengan cara yang jauh lebih indah daripada bayangan manusia. Bukan sekadar tambahan pahala, tapi kedudukan mulia yang tinggi, di sisi para malaikat di langit kedua. Nabi Idris bukan hanya guru dan nabi, tetapi juga penengah yang adil. Jika kaumnya berselisih, mereka datang kepada Nabi Idris untuk meminta keputusan. Beliau selalu mendengar kedua belah pihak tanpa menghakimi, kemudian menasihati dengan kata-kata yang lembut namun tegas. Banyak di antara mereka yang menangis karena merasa dinasihati dengan cara yang menyentuh hati. Meskipun seorang nabi, Nabi Idris tidak mau hidup dari bantuan orang lain. Beliau bekerja keras menjahit pakaian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan hasilnya beliau bagikan kepada yang membutuhkan. Jika ada orang bertanya mengapa ia bekerja begitu keras, beliau menjawab, "Hamba yang paling dicintai Allah adalah yang tangannya bersih dari meminta-minta." Setiap kali Nabi Idris selesai salat, beliau selalu mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, beri hidayah kepada umatku, jangan biarkan mereka tersesat." Beliau tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi memikirkan keselamatan seluruh umat manusia. Ada masanya kaum Nabi Idris mencemooh dan menertawakan dakwah beliau. Namun Nabi Idris tidak pernah menyimpan dendam, beliau tetap mendoakan kebaikan bagi mereka. Sahabat beriman, kisah Nabi Idris alaihi salam bukan sekadar kisah sejarah, tetapi cermin kehidupan untuk siapapun yang sedang berjuang di dunia ini.
Dari beliau kita belajar bahwa ilmu yang tidak diamalkan hanya menjadi kebanggaan, tetapi ilmu yang bermanfaat menjadi amal jariyah selamanya. Kebaikan tetap bernilai besar meski tidak dilihat manusia, karena Allah tidak pernah lalai atas usaha hambanya. Bekerja keras adalah ibadah, selama dilakukan dengan niat yang lurus. Kedudukan tertinggi bukan ketika manusia mengagumi kita, tetapi ketika Allah ridha kepada kita. Ya Allah, jadikan kami hamba yang saleh, karuniakan hati yang khusyuk, iman yang kuat, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang Engkau terima. Hiasilah kami dengan akhlak yang mulia, jauhkan kami dari kesombongan dan riya. Dan jadikan kami penyebab hidayah bagi orang lain. Terima kasih sahabat beriman yang sudah menyimak kisah inspiratif ini. Jika video ini bermanfaat dan menyentuh hati, dukung channel ini agar terus menyebarkan dakwah dan pengetahuan Islam. Jangan lupa subscribe, like video ini, komen agar kami tahu pendapat dan saranmu. Share ke grup keluarga dan teman agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Karena setiap share adalah bagian dari dakwah, insya Allah menjadi pahala jariyah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.